Apa itu kepribadian sehat? Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu personality, yang berasal dari bahasa Latin persona yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Di sini para aktor menyembunyikan kepribadiannya yang asli dan menampilkan dirinya sesuai dengan topeng yang ia gunakan. Menurut George Herbert Mead, kepribadian merupakan bentuk tingkah laku manusia yang selalu berkembang seiring waktu. Perkembangan kepribadian dalam seseorang biasanya akan berlangsung seumur hidup secara bertahap melalui interaksinya dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian sehat. Sehat adalah keadaan fisik yang lengkap, mental dan sosial kesejahteraan, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Sehat menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Maka dapat disimpulkan bahwa kepribadian yang sehat adalah keadaan individu yang mengarah pada perkembangan yang kuat dan kemampuan mental yang memiliki kesesuaian fungsi sehingga individu mampu mengembangkan kemampuan mentalnya secara lebih baik. Baik, pada bagian ini adapun karakteristik kepribadian sehat. Yang pertama, dapat terbebas dari gangguan psikologis dan gangguan mental berat. Dan yang kedua, mampu mengembangkan potensi dan bakat. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa kehilangan identitas. Dan adapun yang terakhir, memiliki keimanan pada Tuhan dan berupaya untuk hidup sesuai ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Nah, adapun menurut Erich Fromm menjelaskan bahwa manusia yang berkepribadian sehat adalah manusia yang produktif, yaitu mereka yang mampu mengembangkan potensi, memiliki cinta kasih, imajinasi, serta kesadaran diri yang baik. Teori-teori kepribadian. Kepribadian sehat merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan manusia, sehingga kualitasnya dapat menurun atau naik. Hal inilah yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan mental individu tersebut. Berbagai pendekatan dalam psikologi juga membahas konsep-konsep kepribadian sehat. Di antaranya, yang pertama ada teori psikodinamik. Teori psikodinamik menjelaskan individu yang memiliki kepribadian sehat sebagai individu yang mampu untuk mencintai dan bekerja. Menurut Freud, individu mampu peduli pada orang lain secara mendalam, terikat dalam suatu hubungan yang intim, dan mengarahkannya dalam kehidupan kerja yang produktif. Selain itu, impuls seksual dapat diekspresikan dalam relasi dengan orang dewasa yang berlainan gender, sedangkan impuls yang lain tersalurkan dalam kegiatan sosial produktif. Yang kedua, memiliki ego strength. Ego dari individu yang berkepribadian sehat memiliki kekuatan mengendalikan atau mengatur id dan superegonya, sehingga ekspresi primitif id berkurang dan ekspresi yang sesuai dengan situasi yang muncul tanpa adanya represi dari ego secara berlebihan. Yang ketiga merupakan creative self. Menurut Jung dan Adler mengungkapkan bahwa individu yang berkepribadian sehat merupakan self yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, mampu melakukan kompensasi bagi perasaan inferiornya. Menurut Adler juga menambahkan bahwa individu haruslah menyadari ketidaksempurnaan dirinya dan mampu mengembangkan potensi yang ada untuk mengimbangi kekurangannya tersebut. Yang terakhir, memiliki hasil yang positif dalam setiap tahap interaksinya dengan lingkungan sosial. Menurut Erikson, setiap keberhasilan dalam tiap tahap psikososial yang diungkapkan Erikson memberikan kontribusi pada individu yang sehat kepribadiannya. Misal, bayi akan sangat baik apabila memiliki kepercayaan dasar, sehingga akan dapat berkegiatan aktif ketika masa sekolah dan mampu memahami dirinya ketika remaja, yang akan membantu mereka menjalin relasi yang intim dengan pasangan setelah dewasa. Selanjutnya ada teori pensifatan atau trait. Teori pensifatan memiliki asumsi bahwa faktor herediter mempengaruhi kepribadian seseorang. Hal tersebut membuat teori trait menjelaskan kepribadian sehat sebagai bentuk komplikasi antara sifat-sifat yang diturunkan ke individu dengan kemampuan individu menyesuaikan diri dengan sifat tersebut dan lingkungannya.
Pribadi yang sehat adalah individu yang mampu menemukan potensi positif dalam sifat-sifat yang dimilikinya, serta mengarahkan sifat-sifat yang ada untuk menjadi apa yang diinginkannya. Adapun bentuk-bentuk penyesuaian dalam perspektif teori trait dicontohkan sebagai mereka yang mampu mencari jenis pekerjaan dan aktivitas sosial yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Yang ketiga ada teori belajar. Teori belajar mengungkapkan bahwa kepribadian tak dapat diamati dan diukur. Yang dapat diamati dan diukur adalah bagian yang menyusunnya, yaitu tingkah laku. Kepribadian sehat diartikan sebagai kemampuan individu untuk berperilaku adaptif, yaitu perilaku individu yang tepat menurut lingkungan dalam proses belajarnya dan menghasilkan reinforcement. Yang selanjutnya ada teori sosial kognitif. Teori ini mengungkapkan individu dengan kepribadian sehat adalah mereka yang memiliki variabel-variabel seperti berikut. Yang pertama, banyak melakukan proses belajar pengamatan. Selanjutnya, mempelajari kompetensi, akurat dalam melakukan pengkodean situasi tertentu, akurat dalam memiliki ekspektasi dan efikasi diri yang positif, dapat mengekspresikan emosi yang baik, dan yang terakhir memiliki sistem regulasi diri yang efisien. Yang terakhir ada teori eksistensi humanistik. Fokus dalam pembahasan kepribadian sehat adalah fungsi dari individu yang sehat secara psikologis. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama mengalami hidup saat ini dan masa datang. Kedua, terbuka terhadap pengalaman baru. Ketiga, mengekspresikan ide dan perasaannya. Keempat, terlibat dalam aktivitas yang bermakna, memiliki perasaan bermakna, serta mengalami pengalaman puncak. Yang kelima, mampu membuat perubahan besar dalam hidupnya sehingga memiliki cara dalam menginterpretasikan pengalaman, berjuang menuju tujuan baru, dan bertindak dengan bebas. Yang keenam, saya adalah saya, yaitu memiliki nilai dan cara sendiri untuk membangun peristiwa dan memahami konsekuensi atau resiko, sehingga dapat mengantisipasi dan mengendalikan situasi tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang ciri-ciri kepribadian sehat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui tentang apa itu kepribadian sehat dan bagaimana itu kepribadian sehat, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kepribadian sehat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistik, mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya, baik itu secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik, dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik, dan mau menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna. Kemudian yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya dan meraksinya secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority complex apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan hidup. Yang keempat, menerima tanggung jawab. Dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Kemudian yang kelima, kemandirian memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya, keterampilan, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, dapat mengontrol emosi, merasa nyaman dengan emosinya, dapat menghadapi situasi frustasi, depresi, atau stres secara positif atau konstruktif dan tidak destruktif atau merusak. Kemudian yang ketujuh, berorientasi tujuan, dapat merumuskan tujuan-tujuan dalam setiap aktivitas dan kehidupannya berdasarkan pertimbangan secara matang, rasional, memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan hidup. Kemudian yang kedelapan, berorientasi keluar ekstrovert, itu bersifat respek, empati terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah lingkungannya, dan bersifat fleksibel dalam berpikir.
Kemudian penerimaan sosial, mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki sikap bersahabat dalam berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang ke-10, memiliki filsafat hidup, mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama yang dianutnya. Dan yang ke-11, yaitu yang terakhir, berbahagia, situasi kehidupannya diwarnai kebahagiaan yang didukung oleh faktor-faktor achievement, prestasi, acceptance, penerimaan, dan affection, yaitu kasih sayang. Demikian ciri-ciri kepribadian sehat yang dijelaskan oleh saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke teman-teman, tak terasa ya sudah di akhir penghujung presentasi kita. Pada slide